Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati anak ibu ini Bapak Ustaz penceramah kita, Bapak guru Asmudi, 05 kan? para alim ulama, tokoh masyarakat, serta bapak-bapak, ibu-ibu, para rekan remaja dan tak lupa pula adik-adik yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas nikmat kesehatan. Alhamdulillah lah Pak. Pada 21 malam lah keluar. Yang Allah telah berikan kepada kita sampai pada malam hari ini, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah rahimakumullah, sebelum mendengarkan tausiah Ramadan pada malam hari ini, kami dari pengurus masjid akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama yaitu mengenai keadaan keuangan bulan Ramadan sampai malam hari ini. Saldo malam sebelumnya berjumlah Rp10.060.000. Penerimaan berjumlah Rp880.000. Saldo akhir berjumlah Rp10.940.000. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah menginfakkan sebagian hartanya. Semoga apa yang diberikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sama-sama kita sedekahkan Ummul Quran. Al-Fatihah. Selanjutnya tausiah Ramadan pada malam hari ini yang insya Allah akan disampaikan dalam waktu kurang lebih 15 menit oleh Bapak Ustaz Kasmuri SPD dengan judul Ikhlas dalam Beramal. Untuk menjaga kekhusyukan sholat, kami mengimbau kepada seluruh jamaah untuk menonaktifkan handphonenya terlebih dahulu. Dan juga kepada adik-adik kami mohon untuk tetap menjaga ketertiban. Salat tarawih akan dilaksanakan dengan 8 rakaat, 2 rakaat 1 salam. Ditutup dengan salat witir 3 rakaat 1 salam. Untuk petugas salat tarawih pada malam hari ini, insyaallah yang bertugas sebagai imam Ustaz Hafiz Al-Hafiz Ustaz Muhammad Abdul Hafiz dan Bilal Nafis. Setelah ini kepada Bapak Ustaz Kasmuri SPD kami persilakan untuk petugas diharapkan untuk menyesuaikan. Kepada para jamaah Masjid Jami, setelah sholat tarawih diminta waktu jamaah untuk mendengarkan sosialisasi dari tim Kanker Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, begini ya, Pak. Ya, begini ya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah
Amma ba'du wa ba'da tahiyah. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim, para ulama, cerdik pandai, tokoh agama, ketua yayasan dan ketua pengurus Masjid Jami, ketua PHBI Kecamatan Baja, orang tua kita ayahanda Haji Sofian Jario, kaula muda, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Pengasih dan tak pernah pilih kasih. Artinya semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu manusia, baik itu hewan, baik itu tumbuhan, baik itu yang beriman ataupun tidak beriman, semuanya dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang, yang sayangnya hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang mana beliaulah yang telah mampu membawa umatnya dari zaman yang hancur menjadi zaman yang teratur, dari zaman yang rusak menjadi zaman yang harum semerbak, dari zaman yang tertindas menjadi zaman yang berasas, bahkan dari zaman yang biadab menjadi zaman yang beradab. Tidak lain tidak bukan adalah merupakan perjuangan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat kepadanya di yaumul kiamah nantinya, kita akan selalu mendapatkan syafaatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak dan Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebenarnya telah memberikan kabar gembira kepada kita semua. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku pasti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali orang yang tidak mau. Ada di antara sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah ada di antara umatmu yang tidak mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasul pun menjawab, man ata'ani dalhal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepada perintah Allah, siapa taat yang kepada perintahku, maka dialah yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dialah yang tidak mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita digolongkan orang yang taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, sehingga kita digolongkan orang-orang yang nantinya akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi MC menyampaikan ceramah tak boleh lama-lama, paling lama pun 15 menit. Betul Pak Bu? Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Kurang tak apa-apa, jangan lebih Bapak dan Ibu. Saya tahu diri, ceramah tak perlu panjang. Kalau bahasa kampung kami, saya sering berpantun dengan Tok Jalis, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, sayur lodeh, lebih cepat, lebih bagus, tak bertele-tele, cepat kita solat tarawih. Setuju Pak Bu? Setuju Pak? Kenapa? Saya tahu diri. Bak kata orang tu, pergi berburu di waktu petang, dapat pula seekor pelanduk, habis berbuka perut terasa kenyang, mata pula terasa ngantuk. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk adik-adikku, untuk anak-anakku, ada tugas dari Pak Guru kalian, dengarkan ceramah ni baik-baik. Karena mengapa Bapak dan Ibu, anak-anak kita ni kadang lain sikit, lain pesen kata orang. Kadang-kadang lain yang ceramah, lain isi dia, lain pula judul. Yang lebih parah lagi, kadang-kadang anak entah kemana-mana, berlari kemana-mana, mak dia pula yang tukang catat. Mak dia pun tak betul.
Kadang-kadang dengar ceramah Pak Ustaz ngantuk, tak tahu isi ceramahnya, akhirnya ditanya dengan anak dia, "Mak, apa tadi judul ceramah?" "Entahlah, mak pun tak tahu." Ya. Betul, Bu? Ada yang tengah catat malam ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi amal jariah. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini tausiah ceramah judulnya diberikan adalah ikhlas dalam beramal. Bapak dan Ibu, sebelum kita mengkaji lebih lanjut, tentu kita ingin mengetahui dulu apa kata makna daripada ikhlas. Ikhlas itu adalah berasal daripada bahasa Arab yang kata dasarnya adalah khalaso. Khalaso ini dalam arti bahasa Arab, arti dasarnya itu adalah bersih, suci, putih. Itu secara bahasa. Akan tetapi ikhlas secara istilah adalah segala sesuatu amal perbuatan, amal ibadah yang semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tak ada embel-embel yang lain, tidak ada minta-minta yang lain. Jadi beramal itu semata-mata ikhlas mengharapkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Bapak dan saudaraku, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di awal mukadimah tadi saya bacakan surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddin. Tidaklah aku suruh kalian semua kecuali untuk beribadah kepada Allah yang didasari dengan kemurnian, dengan keikhlasan, semata-mata mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa Bapak dan saudaraku? Ini memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa ketika kita melakukan suatu amal kebaikan, amal ibadah, amal sosial, hendaklah yang paling utama kita harus landasi dengan dasar keikhlasan, semata-mata mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan sanjungan daripada orang lain, bukan mengharapkan pujian daripada orang lain. Karena mengapa Bapak dan saudaraku, ketika kita beramal, ketika kita berbuat sesuatu, baik itu yang sifatnya ibadah ataupun itu yang sifatnya amal sosial kepada orang lain, kalau kita hanya ingin disanjung, dipuji oleh orang lain, bukan semata-mata karena mengharapkan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala, yakinlah Bapak dan saudaraku, apa yang kita lakukan semuanya itu akan sia-sia, tidak akan diterima dan tidak akan mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita ikhlas dalam menjalankan segala sesuatu itu. Ikhlas itu sangat berkaitan dengan niat yang ada dalam diri kita. Karena mengapa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Sesungguhnya sahnya suatu amal perbuatan yang kita lakukan itu tergantung daripada niat dan amal kita, niat keikhlasan kita. Kalau kita niat ikhlas karena Allah, insya Allah kebaikan pula yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berniat melakukan suatu amal ibadah hanya sementara ingin dipuji, disanjung oleh orang lain, maka sanjungan dan pujian itulah yang akan kita dapatkan, dan sementara kita tidak akan mendapatkan ganjaran yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Tok Jalis ingatkan saya Tok, kalau waktu lewat itu ya, kadang-kadang maklumlah saya bercakap berceloteh lewat waktu Tok. Berbicara tentang ikhlas ini Bapak dan saudaraku, Syekh Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nasaihul Ibad menjelaskan bahwa tingkatan ikhlas itu terbagi menjadi 3 bagian. Di antara 3 bagian itu kita termasuk bagian yang mana? Bapak dan Ibu, yang pertama kata Imam Nawawi Al-Bantani, tingkat ikhlas itu adalah tingkat yang paling utama. Ya, tingkat yang paling utama yaitu orang yang ketika beramal mampu membersihkan amal perbuatannya daripada perhatian manusia.
Artinya dia semata-mata melaksanakan ibadah ini tidak mengharapkan pujian daripada orang lain. Dia tidak mengharapkan balasan apapun. Yang ia lakukan ini hanya sementara mengharapkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak mengharapkan pahala. Dia tidak mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting dia melakukan amal ibadah ini hanya semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa? Dia meyakini ketika setelah amal yang dilakukan mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, surga tanpa diminta pun, neraka tanpa diminta pun, semuanya pun sudah dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah ya ikhlas tingkat tinggi. Tingkat yang pertama. Karena mengapa? Dia menyadari firman Allah mengatakan, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkat yang pertama, Bapak dan saudaraku. Lantas yang kedua, kata Imam Syekh Nawawi, yang kedua adalah yaitu orang yang beribadah kepada Allah ikhlas tapi mengharapkan bagian di akhirat. Maksudnya begini, Bapak saudaraku, dia beribadah ikhlas mengharapkan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia mengharapkan nanti bagian di akhirat. Artinya begini, dia beribadah dengan menjalankan ibadah, dia mengharapkan ridha dari Allah, mengharapkan ikhlas karena Allah, tapi dia mengharapkan nanti balasannya surga. Ya, dijauhkan daripada siksa api neraka, dia ingin masuk surga dan menikmati segala isinya. Dia minta bagian dari Allah Subhanahu wa taala di dunia di akhirat. Itu yang kedua. Lantas yang ketiga, Bapak dan saudaraku, kata Imam Nawawi Al-Bantani, yang ketiga adalah ikhlas tingkat rendah, yaitu orang yang ikhlas karena Allah tetapi dia minta bagian di dunia. Maksudnya begini, dia beribadah ikhlas, beramal ikhlas karena Allah, tapi dia mengharapkan balasan di dunia. Mudah-mudahan dengan aku melaksanakan amal ini, Allah murahkan rezeki aku, Allah sehatkan badan aku, Allah sukseskan karir aku, dan Allah penuhi keinginanku. Itu adalah ikhlas tingkat yang paling rendah. Maka kita termasuk golongan yang mana, Bapak dan saudaraku? Tentu jawabannya ada pada diri-diri Bapak Ibu dan masing-masing. Maka dari itu, Bapak dan saudaraku, ketika kita beramal, tanamkanlah sifat keikhlasan, jauhkan sifat daripada riya. Riya itu adalah suka pamer. Ketika beramal dia suka pamer, ingin dilihat, ingin disanjung, ingin dipuji. Ingat bahayaku, saudaraku, riya itu adalah merupakan penyakit hati yang suka pamer ketika melakukan amal ibadah ataupun amal sosial, baik lewat dunia nyata ataupun lewat media sosial, Facebook ataupun Instagram. Maka dari itu, saudaraku, ciri-ciri daripada orang yang riya itu, kata Sayyidina Ali, adalah yang pertama adalah malas beramal ketika dalam keadaan sendirian. Yang kedua adalah suka beramal ketika dalam keadaan ramai. Dan yang ketiga adalah bersemangat ketika amalnya disanjung, dipuji, dan ketika amalnya dicaci, amalnya menurun. Maka itu dari situ, mari kita didik diri kita agar menjadi orang-orang yang ikhlas di dalam beramal, karena segala sesuatu apapun yang kita lakukan, semuanya itu adalah berkat ridha Allah Subhanahu wa taala. Apapun perbuatan kita, baik itu perbuatan yang nampak ataupun yang tak nampak, kalau kita sudah ikhlas, kalau kita sudah kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah pasti Allah akan memberikan kebaikan untuk kita semua. Bapak dan Ibu, mungkin inilah uraian singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini ada manfaatnya untuk kita semua. Burung irian, burung cendrawasih, bulunya indah berkilat-kilat. Perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Semoga yang sampaikan ada manfaat. Kalau pedang melukai tubuh, ada harapan untuk sembuh. Kalau kata melukai hati, kemana obat akan kucari kecuali permintaan dari saya, Kasmuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.